Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Sabat buat kita semuanya. Salam dan damai sejahtera untuk kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita menerima pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau menjadikan dan menetapkan hari Sabat untuk pertemuan dan persekutuan kami, penyembahan, puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah kami lewat hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu mengilhami kami, sehingga penyembahan kami, doa kami, puji-pujian kami, ibadah kami menjadi dupa yang harum di istana kerajaan surga. Dan kami lebih dipersiapkan untuk menyelesaikan misi Yesus di muka bumi ini, dan mempersiapkan diri kami untuk bertemu dengan Yesus bila mana Dia datang kembali untuk menjemput kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Berbicaralah ya Bapa lewat firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pekabaran kita berbicara tentang Roh Kudus. Mengapa? Roh Kudus adalah kebutuhan terbesar kita sekarang ini. Roh Kudus adalah kebutuhan yang penting dan mendesak untuk sekarang ini, di mana kita hidup pada akhir zaman. Roh Kudus adalah kebutuhan yang terutama dan pertama dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita dapat menyembah Tuhan, melayani Tuhan, diberkati Tuhan, dan menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepada kita, dan siap untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus, supaya kita dapat menyongsong Yesus di awan-awan bila mana Dia datang kembali menjemput kita. Roh Kudus sama seperti virus corona yang mewabah global di belahan dunia ini, tidak dapat dilihat mata badani kecuali dengan mikroskop atau kaca pembesar. Roh Kudus kebutuhan seluruh dunia untuk mengubah dunia ini, mengubah setiap orang berdosa menjadi anak Allah, mengubah anak-anak Allah menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter, untuk dipersiapkan bertemu dengan Yesus di awan-awan bila mana Dia datang kembali. Roh Kudus mengglobal dan tidak dapat dilihat oleh mata badani kita, tapi dapat dilihat dengan mata iman, dapat dirasakan oleh kehidupan umat-umat Tuhan, dan Dia berkuasa untuk mengubah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kita masing-masing sebagai umatnya. Apakah tandanya bahwa seseorang itu hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Alkitab yang memberikan kepada kita informasi. Alkitab ini memberikan kepada kita penerangan dan penjelasan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan orang yang sudah diurapi, dibaptis oleh Roh Kudus, bahwa dia benar-benar hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Living by Spirit. Itulah pekabaran kita pada hari Sabat ini, yang menjadi kebutuhan mutlak semua umat-umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Hambanya mengatakan dalam buku Education 267, dalam hidup ini kita harus mengikuti rencana Tuhan dengan sungguh-sungguh
dan selalu berjalan dengan Allah, serta selalu memandang kepada pimpinan perlindungan Tuhan yang akan datang menjemput kita. Hidup oleh Roh dan tinggal di dalam Roh akan menghasilkan penurutan dan kesetiaan kepada seluruh firman Tuhan dan kehidupan Kristus dan Roh Kudus yang menguduskan kita sebagai orang berdosa yang dibenarkan dan dikuduskan. Saudara-saudara, bagaimana caranya menghidupkan firman? Tidak cukup hanya membaca, mendengar, dan mengetahui informasi tentang firman Tuhan, tetapi mengerti, memahami, dan menghidupkan, mempraktekkan firman Tuhan itu. Dan bukan oleh kesanggupan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, memimpin kita, karena kita tinggal dan menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 44, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah kehidupan dan inti pekabaran kita sabat ini. Yohanes 6 ayat 63. Saudara boleh buka Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan itu berkata, Yesus mengatakan, Yesus menandaskan dan menekankan kepada kita, murid-muridnya yang pertama. Kalau kita lihat latar belakang dan konteks nats itu, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, kata Yesus kepada murid-muridnya, adalah roh dan hidup yang kekal. Dan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 16 menandaskan kembali apa yang dikatakan Yesus. Dia katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lebih luas dan detail Rasul Paulus menjabarkan ini dalam Roma pasal 8 dan Galatia pasal 5. Ada dua yang bertentangan, keinginan roh dengan keinginan daging. Hidup oleh roh, hidup oleh daging. Hidup karena kuasa Roh Kudus dan menghasilkan kemuliaan, kekudusan dan kebenaran bagi Tuhan. Hidup karena keinginan-keinginan daging manusia yang fana dan berdosa, yang menghasilkan penderitaan, kematian, dan kesusahan. Saudara-saudara, Roh Kudus kebutuhan kita yang mutlak untuk sekarang ini. Supaya kita dapat mengatasi semua persoalan hidup, termasuk virus corona yang menakutkan, mencemaskan, dan mengkhawatirkan sekarang ini bagi seluruh umat manusia di belahan dunia ini. Roh Kudus kita butuhkan untuk dapat meneguhkan iman, pengharapan kita di dalam Tuhan, dan merubah kehidupan kita untuk siap bertemu dengan Tuhan. Hambanya mengatakan dalam buku Selected Message jilid 1 halaman 128, kebangunan rohani dan reformasi adalah sejalan. Kebangunan rohani dan pembaharuan sejalan, dan harus oleh kendali kuasa Roh Kudus. Bukan oleh keinginan, kepintaran kita, kuasa kita, bukan. Kebangunan rohani dan pembaharuan hidup harus sejalan
dan di bawah kendali Roh Kudus. Lalu di dalam buku Testimonis jilid 8 halaman 251 kembali ditekankan oleh hambanya, sudah tiba waktunya untuk mengadakan reformasi secara total. Reformasi menyeluruh, totally reform. Bila reformasi mulai, roh berdoa, roh penyangkalan diri akan ada di antara umat. Maka pertikaian, perseteruan, dan perselisihan di dalam jemaat tidak akan ada. Bila mana kita berdoa, menyerahkan diri, menyangkal diri di bawah kendali kuasa Roh Kudus. Living by Spirit. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 Rasul Paulus mengatakan, demikianlah dengan kamu yang tinggal di dalam Kristus, hidup oleh Roh, tidak lagi hidup di bawah perbudakan. Karena Roh itu sudah memerdekakan kamu. Kamu hidup tidak di bawah hukum dan hukum maut dan kematian. Tidak lagi di bawah dosa, tetapi kita hidup di dalam kekudusan Roh Kudus, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Dan roh yang diberikan itu bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian, roh kebenaran, roh semangat, roh untuk hidup di dalam pengharapan. Saudara-saudara, Yesus adalah salah satu contoh hidup di dalam roh dan dikuasai oleh roh. Tema besar kita untuk tahun ini, gereja kita tahun ini, kesetiaan di dalam pola hidup Kristiani. Pola hidup Kristiani, satu-satunya yang menjadi contoh, teladan yang tepat dan benar adalah Yesus. Karena Yesus dalam hidupnya, dalam perkataannya, dalam sikapnya, dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam pelayanannya, menunjukkan sebuah kehidupan surgawi di atas muka bumi ini. Dan dia dapat lakukan itu dari segi kemanusiaan karena tinggal di dalam Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, Yesus sendiri mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Roh Tuhan ada padaku, telah mengurapi aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah sebabnya ketika Yesus bekerja, berkhotbah, mengajar, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam buku Christ Object Lesson, halaman 139, dikatakan demikian. Setiap hari, Kristus menerima penyegaran oleh baptisan Roh Kudus. Di saat-saat pertama, di hari yang baru, setiap hari Yesus dibangunkan oleh Roh Kudus untuk siap melayani, menyegarkan jiwanya, mengurapi bibirnya, lidahnya, mengurapi tangannya, untuk memberitakan anugerah Tuhan dan perbuatan-perbuatan kebaikan menyelamatkan bagi orang lain.
Itulah sebabnya orang buta dapat melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang timpang dan lumpuh bangkit berjalan. Orang berdosa diampuni, segala macam penyakit disembuhkan, dan banyak orang berdosa diselamatkan oleh anugerah kasihnya dan dibenarkan. Karena dia living by Spirit. Saudara-saudara, jika Yesus melakukan itu, maka kita juga membutuhkan itu sekarang. Bahkan Yesus sendiri menjanjikan Roh Kudus itu akan menjadi milik kita, mengurapi kita, dan menguasai kita. Dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Judea, dan sampai ke ujung dunia. Kalau Roh Kudus itu mengurapi kita dan kita tinggal di dalam Roh Kudus, maka misi akan diselesaikan di seluruh dunia. Amin. Kisah pasal 2 ayat 4. Ketika rasul-rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus, di hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berkuasa. Mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa dan melakukan berbagai mujizat dan menubuatkan ribuan bahkan jutaan orang masuk ke dalam kebenaran Kristus. Gereja-gereja di mana-mana bertumbuh dan misi sedang diselesaikan. Yesus sudah mengatakan, ayat inti kita dalam pekabaran Nats ini, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku, kalau kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, maka yang muncul dalam hidup kita, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita adalah kebenaran, kebaikan, kebajikan, kasih, dan suka mengampuni. Gantinya harga diri, gila hormat, dan gila pujian disanjung-sanjung orang. Bila mana Roh Kudus itu memimpin kita dan kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan hidup oleh iman, kasih, dan pengharapan. Gantinya mengejar kedudukan, jabatan, dan kekuasaan. Bila mana kita hidup dipimpin dan tinggal di dalam Roh Kudus, maka kita akan menjalankan berbagai pelayanan kemanusiaan, kerendahan hati, belas kasihan, dan murah hati, lemah lembut. Gantinya mengejar pangkat, wibawa, kemuliaan, dan kehormatan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua pengaruh di alam semesta ini yang memengaruhi jiwa kita, hidup kita: Yesus atau setan. Yesus hidup di dalam roh, setan hidup oleh daging. Kristus menuruti kehendak Allah, diurapi Roh Kudus. Setan menuruti keinginan dunia, dan roh ketamakan, kematian. Yesus memberikan kasih karunia dan pengampunan. Setan menuntut korban dan pembalasan. Kristus suka memberi dan melayani. Setan suka gila hormat dan mementingkan diri. Kristus mengorbankan jiwanya, nyawanya, mati di kayu salib untuk menjadi tebusan dan keselamatan bagi orang berdosa.
setan mengorbankan orang lain, meminjak orang lain, mengikut orang lain, menghabisi orang lain demi karir dan naik pangkatnya. Saudaraku, pikiran sorga berbeda dengan pikiran dunia. Yang ditanamkan Yesus dengan yang ditanamkan setan. Pengaruh siapakah yang lebih kuat memengaruhi jiwa kita? Pengaruh siapakah yang lebih dominan memengaruhi akan kehidupan kita? Saudaraku, kalau kita tinggal di dalam Roh Kudus, kita akan hidup seperti Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 11 ayat 29, belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Jadi saudaraku, kita harus berubah. Roh Kudus itu bila mana datang, dia akan melakukan perubahan. Bukan perubahan yang sedikit di sana, sedikit di sini, tetapi perubahan yang radikal. Sama sekali berubah, totally change, saudaraku. Karena Roh Kudus datang, dia akan merubah segala sesuatu dalam opini kita, pola pikir kita, paradigma kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, dan segala sesuatu. Roh Kudus tidak suka comfort zona aman. Dia akan merubah comfort zone kita untuk sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Rasul Paulus mendaftarkan 9 di sana karakter buah roh yang dihasilkan tabiat oleh Roh Kudus bila mana kita tinggal dalam roh dan hidup oleh roh. Living by Spirit. Kasih, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sukacita, pengendalian diri, dapat mengontrol diri, menguasai diri. Saudaraku, kalau Roh Kudus itu tinggal dalam kita, dia akan menghasilkan yang baik dan yang benar bagi kemuliaan Allah Bapa dan bagi kepentingan keuntungan kita untuk surga. Coba saudara lihat ketika Yohanes Pembaptis datang. Dia berkhotbah berapi-api dengan semangat. Ada banyak orang yang kagum dengan dia. Dan berduyun-duyun orang semakin datang kepada dia. Tapi ketika Yesus mulai datang dan mulai terkenal populer, 2 muridnya bertanya, "Guru, di sana ada namanya Yesus." Kelihatannya muridnya semakin banyak dan dia semakin populer dan terkenal. Lalu apa jawab Yohanes Pembaptis? "Biarlah dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang." Dia sadar bahwa dia hanya alat untuk Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bahwa dia adalah yang dipanggil, diutus hanya untuk meninggikan, memuliakan Tuhan. Kita juga adalah alat Tuhan, umat Tuhan pada akhir zaman, untuk mempersiapkan sekelompok umat untuk datang kedua kali Yesus. Lalu kita menyambutnya, saudara. Petrus, murid yang semangat dan berapi-api, segala sesuatu mengambil tindakan sendiri dan memutuskan sendiri dan mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika dia diurapi Roh Kudus di hari Pentakosta itu, dia berubah. Dia melayani semua orang dan jemaat. Dia mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, 1 Petrus 1 ayat 12. Paulus, dia pikir perbuatannya itu benar, tindakannya itu benar. Dia meminta surat kuasa dari Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin, untuk membunuh, membasmi semua orang Kristen pengikut-pengikut Yesus. Waktu dia pergi menuju Damsyik, di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus Kristus. Dia diubahkan. Bukan hanya berubah sedikit, tetapi sama sekali berubah. Radikal berubah, saudaraku. Seluruhnya berubah, totally.
Jadi saudaraku, bila mana Roh Kudus itu datang, dia akan merubah seluruh kehidupan dan pemikiran-pemikiran kita, hati kita, gaya hidup kita. Dan lihat apa yang dihasilkan oleh Rasul Paulus. Ketika dia hidup di dalam Roh dan dikuasai oleh Roh, dia berubah oleh kuasa Roh Kudus itu. Dia menjadi pengabar Injil, menyelesaikan misi dari Asia kecil sampai kepada Eropa, Roma, dan mau melompat ke Spanyol. Tapi keburu dia dipancung lehernya oleh Kaisar Nero. Tapi kita lihat dengan gigihnya dia mengabarkan misi itu. Yohanes yang kekasih, murid Yesus. Inilah yang terakhir. Dibuang ke Pulau Patmos. Terasing sendirian di pembuangan, di pulau yang terpencil dan terjal. Tapi dia tidak putus asa. Dia selalu setia kepada Tuhan dan memiliki pengharapan. Di Wahyu pasal 1 ayat 10 dikatakan, di dalam Roh aku mendapatkan hayal. Saudaraku, jadi dia mendapatkan hayal, diangkat rohnya ke surga untuk melihat bagaimana keadaan surga itu. Lalu dia tuliskan itu menjadi wahyu kebutuhan umat pada akhir zaman. Dia dapat setia kepada Tuhan karena hidup di dalam Roh dan tinggal di dalam Roh Kudus. Living by Spirit. Saudara-saudaraku, inilah kebutuhan kita sekarang. Hidup oleh Roh, mati juga oleh Roh. Hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kita milik Tuhan dan untuk Tuhan. Nama Tuhan yang kita tinggikan dan muliakan. Saudaraku, Efesus pasal 4 ayat 30. Ini sebuah nasihat Rasul Paulus untuk kita yang hidup pada akhir zaman. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan, menyatakan hari-hari terakhir, menyatakan zaman akhir, menyatakan dekatnya pintu kasih yang tertutup, dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu justru kebutuhan kita yang terbesar dan yang terpenting, kebutuhan yang mutlak untuk memeteraikan kita menjadi milik Tuhan supaya kita siap menyambut Yesus datang di awan-awan bila mana dia datang kembali kedua kali. Amin Bapak Ibu. Inilah pengharapan dan doa saya untuk kita. Kutipan yang terakhir dari buku Ministry of Healing halaman 37. Kita seharusnya berbeda dari dunia karena Tuhan telah memeteraikan kita. Karena Tuhan menyatakan dirinya melalui karakter kita. Penebus itu menutupi kita dengan kebenarannya. Kita seharusnya jemaat yang berbeda dari dunia. Jemaat yang menyatakan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Supaya semakin banyak orang diubahkan dan diselamatkan. Karena Yesus penebus kita, juru selamat kita telah menutupi akan kekurangan kelemahan kita dengan juga kebenarannya. Dan dia sudah memeteraikan kita menjadi miliknya pada akhir zaman ini. Supaya kita bisa bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan masuk di dalam kerajaan surga yang dia sediakan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah kebutuhan kita yang mendesak untuk sekarang ini. Yang penting dan terutama untuk sekarang ini. Kita harus diurapi dan dibaptis oleh Roh Kudus. Living by Spirit. Kalau kita tinggal dan hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan menjadi jemaat yang semangat, jemaat yang militan, jemaat yang hidup saleh, suci dan tanpa cacat, jemaat yang semangat, aktif dan progresif dalam pelayanan dan penginjilan.
Jemaat yang setia dalam penata layanan, jemaat yang maju dan bertumbuh baik dari segi kuantitas maupun kualitas, jemaat yang menjadi rendah hati dan penuh dengan integritas, jemaat yang selalu roh persatuan dan kesatuan yang kuat, yang solid untuk menyelesaikan misi Tuhan di atas muka bumi. Jemaat yang berbeda dari dunia dalam pola kehidupan dan pola pikir manusia. Jemaat yang suka mengasihi dan mengampuni. Itulah kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan mengurapi kita. Living by Spirit. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rasul Paulus mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku sekarang ini di dalam daging, bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dapatkah kita mengklaim diri kita seperti Rasul Paulus? Galatia 2:20. Bahwa aku, saya, kita, Anda dan saya, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, semuanya bukan aku lagi yang hidup. Bukan aku lagi yang hidup. Akunya itu, egonya, saudaraku. Keakuannya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi dan menguasai kita. Karena kita hidup di dalam Roh dan oleh Roh. Living by Spirit. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus dan kasih-Nya melembutkan hati, menaklukkan jiwa, meluhurkan pikiran-pikiran, serta keinginan terhadap Allah dan surga. Jika Roh Kudus mengurapi kita, tinggal di dalam Roh Kudus, menghidupkan kehidupan Kristus, tabiat kita, karakter kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus di dalam karakternya. Amin.